Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Ibu kembali lagi bisa menemani kalian belajar bahasa dan sastra Indonesia. Anak-anak, sekarang kita ada di kompetensi dasar 3.8 yang isinya adalah mengidentifikasi isi dan unsur sebuah buku non-fiksi. Nah anak-anakku, tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di bab 8 pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ini adalah bab terakhir, tapi bukan KD terakhir ya. Jadi ini adalah KD yang pertama di bab 8. Anak-anakku, mengidentifikasi, jadi maksudnya menganalisis isi dan unsur ya yang ada dalam sebuah buku non-fiksi. Tapi apa itu buku non-fiksi? Nah anak-anak, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah jadi karena dia dapat dipertanggungjawabkan, maka isinya berupa data yang fakta ya. Anak-anak, buku non-fiksi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya buku non-fiksi kreatif dan ada yang namanya non-fiksi murni. Untuk yang namanya non-fiksi kreatif, jadi dikatakan buku non-fiksi yang kreatif karena dia berasal dari data autentik. Data autentik itu adalah data yang pasti, kemudian dikembangkan menjadi imajinasi. Misalnya saja biografi. Kenapa sebuah biografi dikatakan sebuah non-fiksi yang kreatif? Karena biografi itu sebenarnya data-data yang termuat dalam sebuah naskah biografi adalah data-data yang autentik, data yang pasti, namanya, kapan dia lahir, di mana, kesuksesannya, itu data yang pasti. Cuma pengembangannya dalam bentuk paragraf yang tentunya sudah dibuat dengan sangat menarik ya, sehingga dikatakan ini dikembangkan menjadi imajinasi. Karena pengemasan dalam sebuah naskah biografi tentunya disusun semenarik mungkin, tapi tetap tidak lepas dari yang namanya data autentik atau data yang pasti. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jenis non-fiksi murni anakku. Dikatakan non-fiksi murni karena pengembangan data-data yang autentik ya. Jadi tidak ada imajinasi dalam hal ini. Misalnya saja yang dikatakan non-fiksi murni adalah artikel, makalah, skripsi, dan masih banyak lagi ya. Itu adalah non-fiksi murni anak-anak karena tidak ada pengemasan imajinasi dalam naskah tersebut. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan yang namanya isi dan unsur buku non-fiksi anakku. Isi, jadi isi yang ada dalam sebuah buku non-fiksi adalah hal-hal yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Sedangkan untuk unsur buku non-fiksi yang pertama faktual. Jadi kenapa sebuah buku non-fiksi itu harus faktual? Agar pembaca itu dapat langsung memperoleh manfaat setelah dia membaca buku non-fiksi tersebut. Yang kedua, unsur buku non-fiksi juga berupa tulisan ilmiah populer ya. Jadi bahasa itu bahasa yang sesuai dengan pasar dan data kajian ilmu anakku. Sesuai dengan pasar, jadi apa yang dibutuhkan, apa yang dikembangkan, apa yang biasa ada dalam tentunya dunia, dalam pasar ya, itu yang akan termuat dalam sebuah buku non-fiksi. Dan yang ketiga, metode penulisannya ini denotatif. Maksudnya di sini adalah apa yang dibuat adalah kata-kata kalimatnya itu benar-benar makna sebenarnya. Tidak ada makna konotatifnya di sana. Konotasi itu bermakna dua ya. Kemudian yang keempat, bahasanya formal, bukan bahasa gaul. Jadi ini untuk mempertegas pernyataan kedua. Meskipun bahasanya sesuai dengan pasar dalam buku non-fiksi, tapi tidak boleh termuat yang namanya bahasa-bahasa gaul ya anakku ya. Makanya dalam penulisan buku non-fiksi seperti artikel misalnya, dikatakan gaul tidak, terlalu kaku, terlalu baku juga tidak ya. Jadi populer dia. Baiklah anakku, itu adalah isi dan unsur dari sebuah buku non-fiksi. Laporan buku non-fiksi. Nah, misalnya saja ya, kalau kita membuat sebuah laporan buku non-fiksi, kita bisa mengemasnya dalam bentuk bahasa resensi. Resensi itu adalah pertimbangan tentang buku, jadi kelebihan dan kekurangan dari sebuah buku ya anakku ya.
Unsur resensi, yang pertama harus ada judul resensi. Judul resensi itu beda dengan judul buku ya, harus digarisbawahi. Misal saja ada sebuah buku judulnya Laskar Pelangi. Kita mau bikin resensinya, maka bisa saja judul resensinya salah satunya mengulas kisah di balik Laskar Pelangi. Itu bisa menjadi sebuah judul resensi ya. Jadi berbeda antara judul resensi dengan judul buku. Yang kedua harus ada identitas buku, yang ketiga harus ada pendahuluan, yang keempat ada isi resensi, dan yang kelima ada penutup. Untuk identitas buku itu harus ada judul bukunya, penerbit, tahun terbit ya. Bahkan ada penulis juga biasanya. Jadi ada harga buku dan ada covernya juga seperti apa, bisa disampaikan gambaran apa yang terlihat di halaman depan sebuah buku non-fiksi tersebut. Itu untuk identitas buku. Untuk pendahuluan biasanya bagaimana kita memulai sebuah resensi ya. Jadi menyampaikan openingnya seperti apa bukunya, karena ini buku non-fiksi, berarti buku non-fiksi itu bisa saja kita pilih salah satunya buku pengayaan. Pernah mungkin kalian melihat buku Antara Yang Lazim dan Yang Benar. Nah, jadi mau disampaikan Antara Yang Lazim dan Yang Benar adalah sebuah buku yang bla bla bla, itu adalah bagian pendahuluan. Isi resensi itu biasanya berisi tentang kelebihan kemudian kekurangan dari sebuah buku non-fiksi. Dan di bagian penutup biasanya kita bisa menutup dengan maka buku yang berjudul Antara Yang Lazim dan Yang Benar layak untuk dinikmati oleh semua pembaca yang, nah itu misalnya untuk bahasa penutup ya. Baiklah anakku, resensi itu adalah materi kelas 11, cuma kali ini fokusnya kita ke buku non-fiksi. Kalau mungkin di kelas 11 SMA kalian belajar meresensi buku, pasti banyak yang lebih resensi buku novel misalnya ya, jadi lebih banyak. Tapi kalau untuk materi hari ini kita harus ya untuk meresensi yang namanya buku non-fiksi, seperti misalnya buku pengayaan nih anakku. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya ya, jadi silahkan buat yang sebuah resensi buku non-fiksi bebas ya, silakan kalian pilih salah satu buku non-fiksi bebas, kemudian buatlah resensinya. Tugas ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, jadi pertemuan berikutnya saya minta harus sudah selesai. Jadi tugasnya harus tulis tangan dalam buku latihan, difoto dan dijadikan bentuk PDF. Untuk penamaan file ingat ya, karena masih ada beberapa siswa yang tidak bisa menamakan file dengan benar. Ingatlah dimulai dengan nomor absen, kemudian tanda hubung, nama lengkap, tanda hubung kelas. Baiklah anak-anak, terima kasih atas waktunya. Ibu akan akhiri pelajaran hari ini dengan Om Santi, Santi, Santi Om.